Program Studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tema yang berjudul Sumber dan Kriteria Suatu Agama. Saya memilih tema ini karena tema ini menurut saya membahas tentang mengenai sumber agama dan kriteria kebenaran sangat penting untuk memahami bagaimana. Saya memilih tema ini karena tema ini membahas tentang bagaimana agama menjadi pedoman hidup bagi manusia serta bagaimana filsafat memandang kebenaran di dalam agama tersebut. Di dalam pembahasan kali ini, saya juga akan menjelaskan pandangan dari dua tokoh, yakni ada Al-Ghazali dan ada John Hicks. John Hicks sebagai tokoh filsafat barat dan Al-Ghazali sebagai tokoh filsafat Islam. Sumber ajaran agama merupakan dasar utama yang menjadi pedoman di dalam menentukan ajaran, nilai, dan aturan hidup di dalam suatu penganut agamanya. Tanpa adanya sumber ajaran agama yang jelas, suatu agama itu akan kehilangan landasan di dalam membimbing kehidupan umatnya. Berdasarkan yang saya pelajari, ada beberapa sumber agama, di antaranya yakni ada kitab suci atau wahyu, tradisi keagamaan, dan otoritas keagamaan. Kitab suci merupakan sumber utama karena diyakini sebagai wahyu dari Tuhan. Sedangkan tradisi keagamaan merupakan praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun oleh otoritas keagamaannya. Sedangkan otoritas keagamaan ini adalah para nabi, ulama, pendeta, atau pemimpin agama yang berperan menjelaskan dan membimbing umatnya di dalam memahami ajaran agamanya. Di dalam agama Islam sendiri, sumber ajaran yang utama dan paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah dan ada hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Selain itu, para ulama juga menggunakan metode ijtihad, yakni ulama itu menetapkan hukum-hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran atau hadis. Namun, di dalam mengenai sumber pengetahuan agama tidak hanya berhenti pada wahyu saja, tetapi melibatkan akal sebagai sarana manusia untuk memahami wahyu tersebut. Selanjutnya, saya akan masuk pada pembahasan tentang kebenaran di dalam perspektif filsafat dan agama. Menurut filsafat, kebenaran itu diperoleh melalui rasio atau akal dan pengalaman empiris. Oleh karena itu, kebenaran dapat berubah atau bukti baru yang lebih kuat. Sebaliknya, agama itu memandang kebenaran berasal dari wahyu Tuhan, sehingga bersifat absolut bagi para pemeluknya. Wahyu menjadi pedoman yang diyakini tidak berubah karena berasal dari Tuhan yang Maha Benar. Kemudian, di dalam filsafat, kebenaran ini suatu pernyataan dianggap benar jika atau apabila sesuatu itu ada faktanya dan dapat diterima secara logis, serta memberikan manfaat di dalam kehidupan manusia. Sedangkan di dalam agama, manusia itu ukuran kebenarannya didasarkan pada wahyu, kitab suci, dan keimanan kepada Tuhan. Dengan demikian, filsafat lebih menekankan penggunaan akal, sedangkan agama lebih menggunakan wahyu sebagai petunjuk. Walaupun memiliki perbedaan, tetapi keduanya itu saling melengkapi dalam membantu manusia memahami kebenaran. Tokoh pertama yang saya ambil adalah Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, akal itu merupakan karunia dari Allah yang sangat penting karena bisa membantu manusia memahami alam dan mengenai keberadaan Tuhan. Akan tetapi, kemampuan akal memiliki kebatasan.
Akal tidak mampu menjangkau seluruh persoalan gaib, seperti hakikat surga neraka, kehidupan setelah mati, ataupun rahasia wahyu. Oleh karena itu dibutuhkanlah wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi. Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati yang bersih memperoleh cahaya dari ilahi, sehingga seseorang dapat mencapai makrifat atau pengetahuan yang lebih dekat dengan Allah. Dengan demikian, menurut Al-Ghazali ini, kebenaran agama diperoleh melalui perpaduan antara wahyu, akal, dan penyucian hati. Kemudian ada tokoh dari filsafat barat, yakni John Hick. Menurut John Hick, berbagai agama besar di dunia merupakan respon manusia terhadap satu realitas tertinggi yang sama. Perbedaannya itu muncul di antara agama-agama dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan pengalaman hidup manusia yang berbeda-beda. John Hick berpendapat bahwa ukuran keberhasilan suatu agama tidak hanya dilihat dari doktrinnya, tetapi juga dilihat dari moral yang dihasilkan oleh manusia tersebut. Jika suatu agama mampu menjadi manusia lebih jujur, lebih adil, lebih mencintai sesama, dan memiliki kehidupan yang lebih baik, maka agama tersebut telah menunjukkan nilai kebenarannya. Apabila kedua tokoh dibandingkan, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama mengakui bahwa agama memiliki peran penting di dalam membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Perbedaannya itu terletak pada sumber kebenaran. Al-Ghazali menempatkan wahyu sebagai sumber kebenaran yang paling tinggi, sedangkan John Hick lebih menekankan bahwa agama dapat menjadi jalan manusia merespon realitas tertinggi melalui pengalaman keagamaannya. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya sumber ajaran agama merupakan pedoman utama di dalam kehidupan manusia. Filsafat memandang kebenaran melalui rasio, logika, dan pengalaman sehingga bersifat relatif, sedangkan agama memandang kebenaran sebagai sesuatu yang berasal dari wahyu sehingga bersifat absolut. Walaupun memiliki pendekatan berbeda, filsafat dan agama dapat saling membantu satu sama lain. Nah, kemudian pesan saya selama belajar filsafat agama yaitu saya memperoleh pemahaman bahwasanya filsafat dan agama itu bukanlah hal yang perlu diragukan atau hal yang bertentangan, melainkan filsafat dan agama ini saling melengkapi dan saling mendukung. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.